Perkenalkan, nama saya Hardin, kelas PAI 1D. Saya berkuliah di IAIN Sultan Amar Gorontalo. Baiklah, saya akan membacakan hasil bacaan saya tentang logika ilmu dan berpikir ilmiah. Identitas artikel. Di sini saya membahas tentang logika ilmu dan berpikir ilmiah. Pengarangnya Afifah Rahman. Langsung saja kepada pembahasannya. A. Pengertian logika ilmu. Logika ilmu berasal dari kata Yunani kuno atau logos, yang berarti hasil pertimbangan akal, pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu logika disebut dengan logike. Filsafat tanpa logika akan gagal menilai fenomena. Logika akan membangun kepercayaan seseorang. Orang yang berlogika akan semakin mengangkat harga dirinya. Misalnya, ketika logika itu diterapkan pada keputusan Tuhan, orang harus sering berargumentasi atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan unik berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Sedangkan menurut Sudarsono, logika memiliki pandangan dalam arti sempit dan luas. Logika dalam arti sempit adalah logika yang mempelajari asas-asas penalaraan yang bersifat deduktif, yaitu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai pangkal pikiran, sehingga bersifat benar hanya berdasarkan bentuknya. Logika dalam arti luas adalah mencakup berbincang yang sistematis mengenai pencapaian kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tantangan bagaimanakah sistem-sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, termasuk di dalam membahas tentang logika itu sendiri. Menurut Hakim dan Saibana, bahwa logika merupakan ilmu tentang pedoman atau peraturan yang dapat menegakkan pikiran dan menunjukkan kebenaran dalam lapangan yang tidak bisa dijamin kebenarannya, yang dimaksud untuk digunakan agar kita dapat membetulkan pemikiran orang lain, atau agar orang lain dapat membenarkan pemikiran kita, atau kita dapat membetulkan pemikiran kita sendiri. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicore abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi masa dalam arti seni berdebat. Alexander Aphrodisias sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang yang pertama kali menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika memang esensi berpikir filsafatinya, sehingga membuat pemain-pemain dunia. Jadi logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek material adalah berpikir, khususnya penalaraan atau proses penalaraan, dan objek formal logika adalah berpikir, penalaraan yang tinjau dari segi ketepatannya. B. Prinsip-prinsip dasar dalam logika ilmu. Menurut John Stuart Mill 1806 sampai 1873, dengan karyanya System of Logic berharap dan berkeyakinan bahwa jasa metodenya bagi logika induktif sama besar dengan Aristoteles bagi logika deduktif. Rumusan metode induktif J.S. Mill dimaksud untuk menemukan hubungan kausal antara fenomena atau gejala. Mill merumuskan sebab kausal suatu kejadian sebagai seluruh jumlah kondisi positif dan negatif yang diperlukan. Metodenya adalah method of agreement atau metode mencocokkan. Sebab disimpulkan dari adanya kecocokan sumber kejadiannya. Misalnya, semua anak yang sakit perut membeli es sirup yang dijual di depan sekolah, maka es sirup itu yang menjadi sebab sakit perut mereka. Yang kedua, method of difference atau metode membedakan. Sebab disimpulkan dari adanya kelainan dalam peristiwa yang terjadi. Misalnya, seorang A yang sakit perut mengatakan telah makan sop buntut, nasi rendang, dan buah dari kaleng. Sedangkan B yang tidak sakit perut
mengatakan telah makan sup buntut, nasi, dan rendang, maka disimpulkan bahwa buah dari kaleng yang menyebabkan sakit perut. Yang ketiga, joint method of agreement and reverse, atau metode mencocokkan dan membedakan. Metode ini mencocokkan dan membedakan. Metode ini digabungkan dari metode 1 dan 2. Yang keempat, metode of simultaneous variation, atau metode perubahan selang-seling yang seiring. Metode ini merupakan pembaruan dari ketiga metode di awal dan dalam penggunaan luas. Apabila ketiga metode di atas bersifat kualitatif, sedangkan metode perubahan selang-seling yang sering dapat disebutkan sebagai metode kuantitatif. Pertama, dari penyimpulan induktif. Kelima, method of residence, atau metode menyisakan. Metode ini dicirikan dapat dikatakan deduktif karena bertumpu kuat pada hukum-hukum kausal yang sudah terbukti sebelumnya. Namun demikian, kendati terdapat premis-premis yang berupa hukum-hukum kausal, kesimpulannya metode ini sifat probel dan tidak dapat dideduksikan secara sah dari premis-premisnya. Menurut Henry Newman juga memberikan jasa pada pemikiran tentang logika dalam karya Essay in Aid of Grammar of Essence 1870. Dalam buku tersebut terdapat 3 macam bentuk pemikiran. Yang pertama, formal inference, atau membentuk pemikiran ini kesimpulan diambil dari premis-premis yang dirumuskan dengan tajam menurut peraturan logika. Yang kedua, inverse inference. Bentuk pemikiran ini merupakan sarana untuk mengetahui benda-benda individual konkret. 3. Natural inference. Bentuk ini adalah bentuk pemikiran kita sehari-hari. Menurut Aristoteles mengembangkan 3 buah prinsip atau hukum dalam logika. Yang pertama, hukum identitas atau principium identitas, yang berarti hukum kesamaan adalah keadaan pemikiran yang menyatakan bahwa suatu hanya sama dengan sesuatu itu sendiri. Misal, jika semua itu P, maka P identik dengan P, atau P adalah P. Dapat pula dikatakan bahwa jika P, maka P, dan akan tetap P. Yang kedua, hukum kontradiksi atau principium contradiction, yang berarti hukum kontradiksi adalah keadaan pemikiran yang menyatakan bahwa tidak mungkin sesuatu pada waktu yang sama adalah sesuatu itu, dan bukan sesuatu yang dimaksud adalah mustahil. Ada sesuatu hal yang pada waktu yang bersamaan saling bertentangan. Misal, P pada waktu yang sama adalah P dan bukan P ini. Tidak mungkin. 3. Hukum penyisihan. Jalan tengah. Principium exclusive atau terti. Prinsip ini menjelaskan bahwa pada suatu benda tidak mungkin sekaligus dimiliki dua buah sifat yang saling bertentangan kontraksi. Misal, si Eulis lulus dan tidak lulus dalam ujian SNPTN tahun ini. Dari ketiga prinsip atau hukum di atas, kemudian filsuf modern Wilhelm Leibniz menambahkan sebuah hukum lagi terhadap ketiga hukum tersebut, yakni 1. Hukum cukup alasan atau principium ration sufficient. Menurut principium ini, eksistensi suatu harus mempunyai alasan yang cukup. Demikian juga jika terjadi perubahan pada eksistensi suatu itu, misalnya jika suatu benda itu apel jatuh ke bawah dan tidak ke atas. Oleh karena itu, beberapa alasan yang cukup antara lain: 1. Benda itu mempunyai bobot. 2. Mempengaruhi daya tarik bumi. 3. Tidak ada yang menahan benda itu. C. Pengertian berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis masuk akal, empiris dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Salam 1997, berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks.
disertai pembuktian-pembuktian. Eman Sulaiman mendefinisikan berpikir ilmiah yang merupakan proses pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis, yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. D. Macam-macam metode berpikir ilmiah. Menurut Sejono Seomargono 1983, metode ilmiah secara garis besar ada dua macam, yaitu metode analitiko sintesa dan metode non-deduksi. Yang pertama, metode analitiko sintesa merupakan gabungan dari metode analisis dan metode sintesis. A. Metode analisis yaitu cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milahkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya. Misalnya, seorang filsuf memahami kata atau istilah keberanian dari segi eksistensi. Dia mengungkapkan makna kata ini berdasarkan bagaimanakah kata ini digunakan, dan mengetahui sejauh mana kata keberanian mengabarkan realitas tertentu. Apabila kita menggunakan metode analisis dalam babak terakhir, kita memperoleh pengetahuan analitis. B. Metode sintesis yaitu cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan cara menggabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya, sehingga menghasilkan suatu pengetahuan yang baru. Contoh, ilmu adalah aktivitas. 2. Ilmu adalah metode. 3. Ilmu adalah produk. Jadi hasil sintesis yaitu ilmu adalah aktivitas, metode, dan produk. 2. Metode non-deduksi. Metode non-deduksi merupakan gabungan dari metode induksi dan metode deduksi. A. Metode induksi yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapati ilmu pengetahuan ilmiah dan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Contoh, umpamanya kita mempunyai fakta bahwa kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, demikian juga dengan singa, kucing, dan berbagai binatang lainnya. Dari kenyataan ini kita dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni semua binatang mempunyai mata. B. Metode deduksi yaitu suatu cara dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Contohnya, setiap manusia yang ada di dunia pasti suatu ketika pasti akan mati. Si Ahmad adalah manusia atas dasar ketentuan yang bersifat umum. Tadi karena Ahmad adalah manusia, maka suatu ketika ia akan mati juga. Itulah hasil bacaan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.